Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Khairul Anam dari kelas D4 TI 3A. Pada kali ini saya ingin menjelaskan apa yang ada pada tugas di chapter 6, di mana di chapter 6 ini ada beberapa bagian, ada bagian teori sama ada bagian prakteknya. Dan di bagian teori ini kurang lebihnya ada 8 soal dan sisanya tentang prakteknya. Di soal pertama yaitu jelaskan kenapa file suara harus dilakukan MFCC. Karena MFCC adalah koefisien yang mewakili audio. Ekstraksi fitur dalam proses ini ditandai dengan konversi data suara menjadi gambar spektrum gelombang. File audio dilakukan oleh MFCC sehingga objek suara dapat dikonversi menjadi matriks. Suara yang akan menjadi vektor akan diproses sebagai output. Selain mempermudah mesin dalam bahasa ini, karena mesin tidak dapat membaca teks, maka MFCC perlu mengubah suara menjadi vektor. Untuk contoh gambarnya atau ilustrasinya, seperti gambar di bawah ini. Lanjut ke soal kedua, yaitu jelaskan konsep dasar dari neural network, dilengkapi dengan contoh gambar. Konsep sederhana dari neural network ini, jaringan saraf sederhana dengan proses pembelajaran pada anak-anak dengan menentukan pola-pola baru yang akan diperoleh dari input untuk membuat pola-pola baru pada output. Contoh sederhana dari menganalogikakan kinerja otak manusia, jaringan saraf itu sendiri terdiri dari unit pemrosesan yang disebut neuron, yang berisi fungsi header dan aktivasi. Fungsi aktivasi itu sendiri untuk publikasi diberikan oleh neuron, jaringan saraf yang mendukung pemikiran sistem atau aplikasi yang melibatkan otak manusia. Baik itu mendukung sebagai elemen sinyal yang diterima, memeriksa kesalahan, dan juga memproses secara paralel. Adapun gambarnya seperti berikut. Lanjut ke soal ketiga, jelaskan konsep pembobotan dalam neuron network. Pembobotan di dalam neural network juga akan menentukan penanda konektivitas dalam proses neural network mulai dari input yang diterima oleh neuron. Dalam proses neural network mulai dari input yang salah macam dia. Lanjut ke soal ketiga, yaitu jelaskan konsep pembobotan dalam neuron network. Pembobotan di dalam neural network juga akan menentukan penanda konektivitas dalam proses neural network mulai dari input yang diterima oleh neuron bersama dengan nilai bobot masing-masing input. Setelah memasuki neuron, nilai input akan ditambahkan oleh fungsi penerima. Hasil penambahan ini akan diproses oleh masing-masing fungsi neuron. Hasil penambahan ini akan dibandingkan dengan nilai ambang tertentu. Jika nilai jumlah ini melebihi nilai ambang batas, aktivitas neuron akan dibatalkan. Adapun gambarnya seperti berikut. Lanjut ke soal keempat.
Jelaskan konsep fungsi aktivitas dalam neural network. Fungsi aktivitas dalam neural network ialah merupakan suatu operasi matematik yang dikenakan pada sinyal output. Fungsi ini digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan neuron. Fungsi aktivasi ini terbagi setidaknya menjadi 6. Yang pertama yaitu fungsi undak biner hand limit. Fungsi ini biasanya digunakan oleh jaringan lampiran tunggal untuk mengkonversi nilai input dari suatu variabel yang bernilai ke suatu nilai output biner 0 atau 1. Fungsi yang kedua yaitu fungsi undak biner threshold. Fungsi ini menggunakan nilai ambang sebagai batasnya. Fungsi selanjutnya yaitu bipolar symmetric hand limit yang memiliki output bernilai 1 atau 0 atau min 1. Selanjutnya yaitu bipolar dengan threshold. Fungsi ini mempunyai output bernilai 1, 0 atau min 1 untuk batas nilai ambang tertentu. Yang terakhir yaitu fungsi linear atau identitas. Namun untuk ilustrasi gambarnya seperti berikut. Mungkin kurang besar. Bisa digedekan, bos. Krik ya, ngalamin kriek ya. Lanjut ke soal kelima, yaitu jelaskan cara baca hasil plot dari MFCC dilengkapi dengan gambar. Perhatikan gambar yang ada di bawah, yang seperti ini. Lanjut ke soal ke-6, yaitu jelaskan apa itu one-hot encoding dilengkapi dengan ilustrasi kode. Sederhananya, one-hot encoding ini adalah untuk mengubah hasil data vektorisasi menjadi angka biner 0 dan 1 dan membuat informasi tentang atribut dari label. Untuk ilustrasi encodingnya, contohnya seperti ini, dan untuk gambarnya buat outputnya seperti ini. Yang kiri yaitu gambar dari contoh kodenya, yang di kanan yaitu outputnya. Lanjut ke soal yang ketujuh, yaitu jelaskan apa fungsi dari NP, NUnix, dan kategorikal dalam kode program. Fungsi NP-Unix adalah untuk menemukan berbagai elemen atau array unik dan dapat mengembalikan elemen unik dari array yang diurutkan. Sebagai ilustrasi cukup bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Pada gambar di bawah ini menjelaskan bahwa unik itu sendiri akan mengambil data yang berbeda dari variabel dalam fungsi array. Fungsi dari itu kategorikal ialah untuk mengubah suatu vektor yang berupa integer menjadi matrik dengan kelas biner. Untuk ilustrasi pada fungsi dari itu kategorikal seperti digambar di bawah ini. Lanjut ke soal ke-8, jelaskan apa fungsi dari sequential dalam kode program, dilengkapi dengan contoh gambar. Anak mulai rokok teduh. Fungsi dari sequential sebagai salah satu jenis model yang digunakan dalam perhitungan. Tentukan linear yang berurutan untuk ilustrasi gambar. Adapun itu contoh gambarnya itu seperti ini. Presentasi. Mas malah tak punya ngedit, Mas. Karena di soal teori cuman ada 8, lanjut ke soal praktek, di mana di soal praktek ada kode yang untuk dijelaskan, di mana kode tersebut menjelaskan isi data Gitizen. Ini adalah kumpulan data yang berisi 10 genre lagu dengan masing-masing genre memiliki 100 lagu yang akan kami lakukan proses. MFCC dan juga Gitizen yang hanya berisi konten lagu. Jika Gitizen memiliki beberapa genre handshot hanya untuk satu lagu, dan di sini kita membuat fungsi untuk membaca file audio dan outputnya sebagai plot. Maka hasilnya seperti berikut. Nah, ini soal praktek yang kedua, di mana kode di soal praktek yang kedua ini menampilkan hasil proses MFCC yang sudah dibuat fungsi pada soal pertama, yaitu display MFCC buka tutup kurung, dan akan menampilkan plot dari pembacaan file audio. Berikut outputnya.
Jadi ini kan uangnya nani, mana uangnya kalian mau beli Pak? Lanjut ke praktek yang ketiga, di mana baris pertama itu untuk membuat fungsi extract feature song. Pada baris kedua itu akan meload data inputan dengan menggunakan Librosa. Lalu selanjutnya untuk membuat sebuah fitur MFCC dari Y atau parameter inputan, lalu akan mereturn menjadi array, akan mengambil 25.000 data hasil konversitas dalam satu lagu. Di soal praktek yang ketiga, berikut kodenya. Kode di atas dapat digunakan untuk melakukan fungsi yang sebelumnya telah kita lakukan. Kemudian dibagi genre yang disesuaikan dengan dataset nama folder. Untuk baris berikutnya akan mengulang genre folder dengan ekstensitas, maka itu akan memanggil fungsi ekstrak lagu. Berikut gambarnya. Praktek lagi dan juga hasilnya. Mungkin penjelasan dari chapter 6 ini cukup di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.